Di sini bersama saya kita akan belajar mengenai contoh pengerjaan soal peluang binomial. Untuk itu, mari kita simak bersama-sama. Oke teman-teman, sebelumnya saya sudah punya contoh soal peluang binomial, yaitu dua buah dadu dilempar sebanyak 5 kali secara bersamaan. Tentukan peluang kurang dari 2 kali muncul jumlah mata dadu 5. Nah, dalam pengerjaan soal binomial ini, pertama kali yang harus kita lakukan yaitu kita harus menentukan n, x, p, dan h. Apa aja sih n, x, p, dan h dalam peluang binomial? Yang pertama yaitu n. N adalah banyaknya percobaan, x adalah kejadian sukses, P adalah peluang sukses, dan H adalah peluang gagal. Nah, langsung saja kita harus mencari N terlebih dahulu. Nah, ingat ya teman-teman, dalam peluang binomial N adalah banyaknya percobaan. Dalam soal ini, banyaknya percobaan bisa kita lihat di kalimat pertama ini. 2 buah dadu dilempar sebanyak 5 kali secara bersamaan. Jadi percobaannya itu adalah 5. Kita tulis di sini. Nah, selanjutnya yaitu kita mencari X, yang mana X dalam peluang binomial ini tadi apa? Yaitu kejadian sukses. Di mana dalam satu kalimat ini, dalam soal peluang binomial itu sukses dikatakan apabila terjadi yang diinginkan. Nah, dalam soal ini X-nya yaitu sukses bila muncul mata dadu 5 kurang dari 2 kali. Nah, bilangan yang kurang dari 2 yaitu adalah 0 dan 1. Jadi kita tulis 0, 1. Selanjutnya yaitu kita mencari P. P adalah peluang sukses. Karena berhubung dalam soal ini P tidak diketahui, jadi kita harus mencarinya terlebih dahulu. Rumusnya yaitu NA per NS. Nah, kita NS-nya ini sudah diketahui ya teman-teman, karena 2 buah dadu, jadi NS-nya ini sama dengan 6 kuadrat sama dengan 36. Nah, oke teman-teman, selanjutnya ini kita mencari NA-nya dahulu. NA ini adalah jumlah muncul mata dadu 5. Karena ini 2 buah dadu, jadi angka berapa saja yang dijumlahkan akan menghasilkan 5, yaitu adalah angka 1 dengan 4, 2 dengan 3. Nah, kalau 3 dengan 2, 4 dengan 1, apakah itu boleh ditulis? Jawabannya yaitu boleh, karena ini kan 2 buah dadu. Jadi, bisa jadi dadu pertama muncul angka 2, dadu kedua muncul angka 3, begitupun sebaliknya. Jadi, kita tulis saja 3 dengan 2, 4 dengan 1. Nah, setelah menemukan NA-nya, kita hitung ada berapa angka-angka yang bila dijumlahkan muncul menjadi angka 5. Ada 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4. Nah, NA-nya sudah ketemu 4 dan NS-nya sudah ketemu 36. Jadi kita tinggal memasukkannya saja ya teman-teman, yaitu NA-nya 4 per NS-nya 36. Nah, kita bisa memperkecilnya menjadi 1/9 dibagi 4 sama 4 ya. Selanjutnya kita mencari H-nya dulu. Ingat ya teman-teman, ini tadi adalah peluang gagal. Jadi rumusnya yaitu 1 min P. Nah, kita tinggal memasukkan saja 1 min P-nya berapa? 1/9. Nah, berhubung ini adalah pengurangan, jadi kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Kita samakan jadi 9 ya. Jadi ini 9/9 kurang 1/9 sama dengan 8/9. Nah, sekarang ini juga sudah ketemu. Nah, N, X, P, dan H sudah ketemu. Selanjutnya, kita tinggal memasukkan nilai N, X, P, dan H ini ke dalam rumus peluang binomial. Untuk rumus peluang binomial ini bentuknya seperti
P dalam kurung X, N tutup kurung sama dengan N kombinasi X dikali P pangkat X dikali Q pangkat N min X. Nah, ini adalah bentuk rumus peluang binomial. Nah, berhubung dalam soal ini X-nya ada 2, kita harus mencarinya satu persatu terlebih dahulu. Yang pertama, kita akan mencari X sama dengan 0 terlebih dahulu. Mencari X sama dengan 0. Nah, rumusnya ini ada seperti ini. Kita tinggal menggantinya dengan angka-angka yang sudah kita cari tadi ya teman. Tulis P dalam kurung X-nya sama dengan 0 karena yang kita cari adalah X sama dengan 0, N-nya sama dengan 5, tutup kurung sama dengan N kombinasi X, jadi 5 kombinasi X-nya 0 dikali P pangkat X. P-nya berapa? 1/9. 1/9 pangkat X-nya 0 dikali dalam kurung Q N min X. X-nya berapa? 8/9 tutup kurung N min pangkat N min X. N-nya 5, X-nya sama dengan 0. Nah, setelah itu kita akan menjabarkannya satu persatu ya. Nah, bagaimana jika ada bentuk 5 kombinasi 0 atau angka-angka kombinasi lainnya? Nah, jika ada bentuk kombinasi, jika dijabarkan kombinasi itu bentuknya seperti ini. N faktorial per X faktorial dikali N min X faktorial. Nah, ini adalah bentuk kombinasi jika dijabarkan. Nah, ini ada 5 kombinasi 0, jadi kita tinggal mengganti angka-angkanya. Bentuknya seperti ini. Ini adalah N faktorial, N-nya tadi adalah 5 faktorial per X faktorial, ini 0 faktorial dikali dalam kurung N min X sama dengan 5 min 0 faktorial. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu ini tinggal ditulis kembali 1/9 pangkat 0 dikali 8/9 pangkat 5 kurangi 0, 5. Nah, setelah itu kita tinggal menjabarkan 5 faktorial per 0 faktorial. Untuk 0 faktorial itu sama dengan 1 ya. 1 dikali 5 kurangi 0 sama dengan 5. 5 faktorial dikali 1/9 pangkat 0. Untuk bilangan berapapun jika dipangkatkan dengan 0 maka hasilnya adalah 1 ya. Dikali ini 1. Lalu dikali 8/9 pangkat 5. 8 pangkat 5 sama dengan 32.768 per 9 pangkat 5, 59.049. Nah, karena ini sama kita coret, jadinya satu persatu sama dengan 1. Terus ini dikali 1 jadi 1. 1 dikali 32.768 per 59.049, hasilnya tetap ya 32.768 per 59.049. Nah, kita bisa memperkecilnya. Kita bagi atas dengan bawah, hasilnya sama dengan 0,549. Nah, untuk X sama dengan 0 sudah ketemu. Selanjutnya kita mencari X sama dengan 1. Dicari X sama dengan 1. Nah, rumusnya ini sama ya. Kita tinggal mengganti 0 dengan 1. Langsung saja P dalam kurung 1,5 sama dengan 5 kombinasi 1 dikali 1/9 pangkat 1 dikali 8/9 pangkat
pangkat 5 min 1. Kita 5 faktorial per 1 faktorial dikali 5 min 1 faktorial dikali 1/9 pangkat 1 dikali 8/9 pangkat 5 min 1 sama dengan 4. Jadi 8/9 pangkat 4. Nah, ini 5 faktorial per 1 faktorial dikali 5 kurang 1, 4 faktorial dikali 1/9 pangkat 1, 1/9. Karena pangkat 1, jadi hasilnya tetap ya. Dikali 8/9 pangkat 4. Nah, dikali 8/9 pangkat 4. 8 pangkat 4 sama dengan 4096 per 9 pangkat 4. 6561 dikasih kurung. Nah, ini tadi juga dikasih kurung ya, biar kita bisa memudahkan dalam menghitung. Nah, selanjutnya karena di sini ada 4 faktorial, 5 faktorialnya bisa kita jabarkan. 5 kali 4 faktorial per 1, karena 1 faktorial jadi 1, dikali 4 faktorial dikali 1/9 dikali 4096 per 6561. Ini kita coret. Ini 5/1 sama dengan 5 dikali 1/9 dikali 4096 per 6561. Saya hapus dulu. Ini yaitu 5 kali 1 kali 4096 sama dengan 20.480 per 9 dikali 6.561, jadi 59.049 nya sama dengan 0,3468. Nah, jika sudah ketemu hasil dari X sama dengan 0 dan X sama dengan 1, maka kita akan menjumlahkan keduanya, yaitu P X sama dengan 0 ditambah P X sama dengan 1. Nah, ini sama dengan PX sama dengan nolnya berapa? 0,5549 ditambah 0,3468. Nah, hasilnya sama dengan 0,9017. Nah, ini adalah hasil dari soal nomor 2 tadi ya teman-teman. Nah teman-teman, itulah sekilas pembahasan mengenai contoh pengerjaan soal binomial. Nah, untuk soal-soal yang lainnya pengerjaannya itu sama ya. Kita harus mencari N, X, P, dan H terlebih dahulu, lalu memasukkannya ke rumus ini. Nah, semoga penjelasan tadi bermanfaat bagi kalian semua dan kalian mudah mengerti dan memahami penjelasan dari saya tadi. Tetap semangat dalam belajar, jangan mudah untuk berputus asa ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.